Ya, di bagian yang kedua, saya bersama dengan Bapak Desa, Pak Riti, dan juga Bapak Ketua BPD akan meluruskan, ya kita pakai kata meluruskan, terkait dengan asumsi yang sementara ini viral di Desa Pak Riti. Itu bendung atau apa Pak Desa? Izin, bisa dijelaskan secara detail. Artinya itu pintu air, bukan bendungan. Oh ya, itu dibangun dari mana Pak Desa? Dibangun dari anggaran BPD, APBD 2 Oh, dari APBD. PU Kabupaten, bagian KSDA. Oke. Oke. Itu dibangun dari APBD 2 dari KSDA. Iya. Tujuan dari pembangunan itu apa sih sebenarnya? Artinya itu pengeluaran pintu air itu bukan baru kemarin, sudah bertahun-tahun. Oke. Tapi baru realisasinya 2024. Jadi iya. Oke. Jadi pintu air itu untuk menanggulangi banjir. Artinya debit banjir yang besar biasa masuk kampung itu supaya kurangi debit. Oh. Supaya jangan banjir lagi di lokasi Dusun 1. Oke. Jadi tujuan dari pembangunan pintu air itu untuk mengurangi debit air yang nantinya bisa bencana, Iya. begitu. Nah, itu air itu dibawa ke mana? Dusun mana? Dusun 1 Itu mengairi persawahan. kawasan pertanian, persawahan. Oke. Jadi setelah dibangun pintu air itu, asas manfaatnya ada tidak menurut pemerintah desa? Kalau menurut kita itu bermanfaat. Bermanfaat. Karena apa? Tanpa Mengurangi. pintu air, pasti luapan air dari kali itu akan Besar. menggenangi pemukiman Iya. di wilayah Dusun 1. Terlebih khusus di RT 5 sampai 8. 8. Oke. Karena banjir yang datang itu bawa dengan material pasir, kayu dari gunung, jadi memang harus ada pintu air. Dan itu dijawab oleh pemerintah untuk membuat pintu air agar mengurangi debit air yang masuk. Artinya air yang masuk hanya cukup untuk lahan persawahan saja. Dan itu bermanfaat. Bermanfaat. Hanya karena kemarin ada banjir, maka jadi baik. Kalau kronologis kemarin itu setiap tahunnya sebelum ada pintu air juga seperti itu. oh jadi Kita ini bendung manual untuk giring air kebutuhan ke kawasan pertanian. Persawahan, Tetapi kalau ada hujan dan banjir pasti jebol. Karena material yang ditaruh di situ untuk menggiring air. Bukan bikin bedeng bendungan. Itu hanya menggiring air ke pintu untuk mengairi sawah. Jadi memang setiap banjir harus jebol. Jadi tugas kita habis banjir kita tutup lagi untuk air masuk ke kawasan kawasan air bisa masuk pertanian. ke sini. Karena itu pesan dari sendiri dari Pak Desa agar Menurut saya yang viral tentang pintu air itu sangat-sangat merugikan. Membangun polemik di masyarakat seolah-olah bahwa anggaran desa yang kotong pakai di situ tanpa koordinasi, tanpa konsultasi dengan pemerintah. Yang saya menyesal itu sebagai orang tua kampung harusnya jadi panutan. Harusnya kalau tidak tahu menau soal pembuatan pintu air, koordinasi. Minimal sebagai orang tua sampai ke Bapak Desa atau BPD. Setiap wilayah kan ada BPD wakil rakyat. Beta ada temukan pintu air tapi dia tidak berfungsi. harusnya bangun koordinasi. Ya bangun koordinasi supaya ada penjelasan bahwa itu pintu air asalnya dari mana. Tapi bersyukur hari ini bagi para harapan bahwa bisa membantu potong untuk menyampaikan hal yang sebenarnya tidak sesuai. Supaya masyarakat Pariti juga tidak menganggap bahwa kapal desa dan BPD ada diam-diam itu anggaran dong atur. Dan soalnya ada informasi apa-apa. Kan bukan kewenangan beton desa. Kotong dapat berkat dari kabupaten ya silahkan. Kalau tanpa itu pintu air mungkin baru-baru bagian situ tuh hanyut. Banjir lagi. Karena yang datang material semua. Entah dia penggunaan menurut kotong tidak, tapi itu bebas.
dan harus dieksekusi, dan itu dibuat. Potong sebagai masyarakat juga saya bisa kasih naik postingan bahwa seolah-olah itu soalnya koordinasi dengan masyarakat. Kan ada BPD dan potong PMD sama-sama dengan dinas, dari survei pasang titik koordinat sampai peletakan batu-batu kan potong sama-sama di sana. Nah, kalau memang masyarakat menganggap itu tidak betul, kenapa dari awal sebelum pembangunan tidak komplit selesai bendungan untuk giring air yang jebol kok persoalkan pintu? Nanti masyarakat menganggap bahwa kapalnya sampai makan bong ratusan juta san kasih masyarakat. Kan itu bukan kewenangan Kotong. Kotong hanya mengucap syukur karena pemerintah kabupaten membantu Kotong meringankan Kotong pembeban banjir di Dusun 1. Jadi itu yang beta minta, dan beta berterima kasih ke Suara Harapan karena bisa menyuarakan sesuai apa yang menjadi fakta sebenarnya. Karena kalau bersuara menganggap orang lain salah itu kan kurang bagus tanpa koordinasi. Terganggu juga Kotong keluarga dalam rumah, saudara. Seolah-olah bahwa kita yang dalam dana desa. Dana desa kan semua dana desa dieksekusi juga kan lewat musyawarah. Bukan sana ada musyawarah baru Kotong eksekusi kegiatan. Sana ada kapal desa yang dia otak gila kok. Sana ada musyawarah untuk kegiatan, dia bikin kegiatan. Pakai bahasa Kupang. Jadi Kotong di desa pu anggaran kan semua transparan. Ada dia punya baleho, ya semua tentang program kegiatan semua ada. Semua terpampang. Setiap kegiatan juga ada di papan kegiatan. Nah kalau sana ada kita harus koordinasi, bukan muat di berita-berita yang seolah-olah bahwa pemerintah desa dan BPD yang kelola dana desa tanpa musyawarah. Nah, itu yang perlu diluruskan. Ya, terima kasih Pak Desa, Pak BPD, terima kasih. Pemirsa, kita telah mendengar langsung problem yang sementara viral di dunia maya yang sebenarnya tidak sesuai dengan realita, dan Pak Desa telah menjelaskan. Semoga penjelasan atau apa yang diluruskan oleh Pak Desa ini bisa dipahami oleh masyarakat, dan harusnya bangun koordinasi ketika ada menemukan hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, koordinasi sehingga semua boleh dapat berjalan dengan baik. Demikian ngobrol pintar yang kedua bersama dengan Pak Desa. Mohon maaf Pak Desa, tetap semangat dalam karya, dalam tugas Pak BPD. Siap. Ya, itu sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai public figure, sebagai pemimpin. Konsekuensinya adalah masyarakat akan memandang kita dari dua sisi, positif dan negatif. Tapi kalau negatif terlalu banyak juga harus buktikan dengan data dong. Karena kalau tidak buktikan dengan data, maka itu adalah ujaran kebencian atau hoax. Dan kita telah mendengar, semoga pemirsa boleh dapat mengetahui secara terang benderang apa yang sebenarnya terjadi di Desa Pariti. Demikian ngobrol pintar di siang hari ini. Tuhan memberkati. Pak Desa semangat, Pak BPD semangat. Ngopi dulu.